Merdeka. 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 Dan saya tidak terima bangsa Indonesia tetap dalam kebodohannya. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia mendapatkan penjajahan spiritual dari para klan Ba'alawi. Jangan pamer surga ya, klan Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak. Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Dan saya adalah salah satu yang diizinkan. Betul. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelanggang dan tidak pernah mundur atau balik arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku, rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdolih. Saudaraku sebangsa dan setanah air Nusantara yang jaya, semoga terbebas dari segala penindasan dan penjajahan selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, pada siang hari ini di bumi pleret Nan Permai di Ponpes Raudhatul Fatihah, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret telah hadir saudara kita, sahabat kita yang saya baru ketemu hari ini. Saya baru ketemu hari ini. Kita tidak pernah janjian, tidak pernah kenal, juga tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat, maksudnya entah di masa nenek leluhur, kakek leluhur, wallahu a'lam. Yang beliau ini adalah bernama Gus Muhammad Maulana Ishak yang kapan hari dari Kudus yang kapan hari mengirimkan suara kepada saya, kemudian saya sampaikan kepada Gus Fuad dan akhirnya disampaikan ke publik Indonesia karena itu pesan dari Kanjeng Nabi. Begitu. Rasulullah Muhammad. Beliau adalah seorang kiai muda, Gus muda yang senantiasa riyadhah untuk bermuwajahah, untuk bertawasul, untuk menanamkan kecintaan selalu terus-menerus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah akhirnya beliau yang mulai masih remaja ya, umur 14 tahun pernah bermimpi dijumpai Kanjeng Nabi, diajak masuk surga dengan seluruh nabi, aulia dan para malaikat. Masih kecil waktu itu, masih remaja. Kemudian alhamdulillah di hari-hari kemarin, di minggu-minggu terakhir ini Rasulullah hadir juga di dalam mimpi beliau dan menyampaikan pesan kepada saya yang kemarin sudah diviralkan oleh Gus Fuad Channel dan sekian banyak YouTuber pejuang medsos kita yang masih cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada bangsa dan negara ini, cinta kepada umat Islam agar jangan sampai dzurriyyah Nabi dibelokkan dan disesatkan oleh mereka-mereka yang palsu, mereka-mereka Yahudi Khazari tapi ngaku cucu Nabi. Di sini telah hadir Gus Muhammad Maulana Ishak. Beliau hadir ke sini dalam rangka mubahala karena diperintah oleh gurunya. Karena beliau juga tidak terima apabila pesan luhur, pesan yang jelas terang benderang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kemudian diledek, dibully, dilecehkan oleh Ba'alawi atau para pendukungnya dengan kata-kata kalimat yang tidak pantas atau kurang ajar. Beliau tidak terima. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia tetap dalam kebodohannya. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia mendapatkan penjajahan spiritual dari para klan Ba'alawi. Setuju? Setuju. Baik. Oke. Oh ini salah satu istrinya itu keturunan Datuk Kalambean. Penting ini saya sampaikan. Dari dalam pagar ya. Kampung Melayu Ilir. Kampung Melayu Ilir dalam pagar. Oke. Artinya ya, jelas sudah. Siap. Beliau juga terahnya dari Sunan
Insya Allah Sunan Muria. Sunan Muria, insya Allah, amin, alhamdulillah. Ini Sunan Muria jarang yang muncul, duriahnya muncul langsung di mimpi Kanjeng Nabi, luar biasa ini. Istrinya juga dari terah yang sangat kuat, dari keturunan juga yang sangat mulia di Kalimantan Selatan sana, luar biasa. Nah, baik, ada beberapa hal yang mau beliau sampaikan. Yang pertama terkait mengenai masalah kejelasan dari mimpi itu akan diulang lagi dengan lebih detail oleh beliau. Bagaimana ketika ketemu Kanjeng Nabi seperti apa? Seperti Kanjeng Nabi misalkan marahnya sampai menunjuk-nunjuk dadanya. Satu. Kemudian yang kedua, beliau akan menyampaikan dasar-dasar dari kajian kitab tentang apa sih itu maknanya, hukumnya, dan bagaimana derajatnya mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga nanti terakhir, beliau atas perintah oleh gurunya untuk berani siap bermubahalah dengan risiko yang sangat-sangat berat bagi beliau kalau dianggap beliau bohong atau membuat-buat cerita. Dan risikonya bagi mereka yang tidak percaya, ya mesti ada risikonya. Ditanggung sendiri-sendiri. Ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada publik, membedakan antara pengalaman spiritual yang hakiki, yang hak, dan pengalaman spiritual yang palsu, yang halu. Ini penting sekali kehadiran penjenengan Gus untuk menjelaskan. Memang ada pengalaman spiritual seperti mimpi, perjumpaan, dan lain-lain itu yang hak itu memang ada batasan-batasannya. Tapi kebanyakan yang direproduksi oleh Pak Alawi itu semua palsu, halu. Nah, ini supaya publik paham, karena kemarin ketika penjenengan memberikan voice note itu ada kritik kok ikut-ikutan halu. Oh enggak, ini enggak halu, ini hak, barang hak. Nah, gitu aja untuk penegasan. Betul. Jadi karena juga banyak orang yang menggunakan mimpi, memprodusir mimpi, mengarang-arang mimpi untuk penipuan. Contoh, ketika misalkan Hemper itu berjumpa dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Hemper berkata, ini dalam buku Memoir of Spy, kalau nggak salah itu, agen Inggris yang waktu itu menjalankan misi seperti Sunuk Hurgronya untuk meneliti, mengetahui kelemahan bangsa Arab. Dia mencari, memetakan ulama-ulama mana yang bisa dikompori, diprovokasi, untuk kemudian dia mencari teknik agar ulama ini bangkit, semangat, dan menjadi legitimasi di dalam pemberontakannya kepada Syarif Mekah yang keturunan Nabi. Ya, waktu itu masih bagian dari Ottoman. Karena Inggris ingin Ottoman hancur, maka Haromen harus dikuasai sebagai legitimasi mereka sebagai khilafah Islamiyah. Jadi itu Hemper datang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Muhammad Ibni Abdul Wahab, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencium keningmu. Artinya Nabi Muhammad ridho kepadamu. Disitulah kemudian Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menjadi percaya diri dan dia kemudian semakin mengembangkan kesesatannya sampai kemudian akhirnya cerita mengatakan sampai beliau kan diusir sama ayahnya. Di dalam kitabnya kakak beliau Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandung beliau sendiri yang menceritakan kesesatan adiknya sampai diusir oleh ayahnya. Dan kemudian dari dasar legitimasi mimpi itu digunakan untuk menipu, untuk menghalusinasi dan menjadi dasar bagi pemberontakan gerakan Wahabiyah di Jazirah Arab atau di Hijaz sana. Dari Najd menuju ke Hijaz untuk kemudian menjadi anteknya Inggris. Dan insya Allah sampai sekarang Saudi Arabia selalu bungkam, tidak pernah tegas kepada Zionisme Israel. Demikian. Baik, langsung saja dimulai oleh Gus Muhammad Maulana Ishak, ceritakan dengan detail mimpi panjenengan, juga dengan gestur yang panjenengan ingat bagaimana ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Monggo. Sebelum bercerita tentang mimpi yang saya sampaikan di voice note itu, saya pengen menunjukkan kitab dasar cara saya bermimpi kepada Rasulullah. Itu ada kitabnya. Pertama, kitab Amaliyah Sholat dalam kehususannya, ya. Terjemahan dari Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kitab cetakan penerbit Menara Kudus. Saya beli di toko kitab Mubarakatan Thayyibah samping Menara Kudus. Ini kalau nggak salah cetakan tahun 1978, cetakan kuno. Tapi bisa saudara cari di kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang bab sholat. Artinya ini dasarnya jelas. Yang ngarang Sultanul Aulia Qutbir Rabbani wal Haikali Somadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Jadi nggak sembarangan kita iya, ini kan. Kalau saya mimpi ketemu Rasulullah itu membuktikan bahwa hadis-hadis yang di sini benar. Saya amalkan benar. Kakak saya perempuan ngamalkan juga ketemu Rasulullah 3 kali dalam mimpi. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat Rasulullah Muhammad yang mau riyadhah. Bukan cuma klan Ba'alawi saja. Tapi tentunya dengan muhibbin, dengan sebagai muhibbin, iya, dengan kecintaan, sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Betul. Jadi saya cerita, saya kelahiran 1989. Saya mimpi ketemu Rasulullah usia 14 tahun. Waktu itu saya ditantang, Kiai. Saya ditantang sama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asyadzili. Beliau menantang begini, "Nak, berapa bulan yang lalu ada konser musik sangat besar di Jakarta. Waktu itu konser Sahruhkan tahun 2002 akhir. Saya ditantang, kalau orang yang kepengen lihat wajah idolanya Sahruhkan itu rela membayar 5 juta, 6 juta zaman itu, Kiai, zaman tahun 2002 konser Sahruhkan pertama, masih ingat saya. Kalau mereka itu hanya untuk melihat idola artis duniawi, sanggup membayar 5 juta, 6 juta, 7 juta, 12 juta, berdesak-desakan. Mosok kamu kepengen melihat wajah Rasulmu tidak ada pengorbanan sama sekali. Buktikan, Nak, kalau kamu itu pengamal tarekat Syadziliyah sejati. Caranya bagaimana, Guru? Caranya kamu harus mimpi ketemu Rasulullah. Itu ujian pertama saya dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asyadzili. Saya tanya sama Kiai Sekudus, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab, hanya menangis. Karena mereka pun juga mungkin tidak pernah ketemu Rasulullah dan juga tidak tahu caranya. Akhirnya saya menangis selama 2 bulan. Setiap sholat saya munajat, minta pertolongan sama Allah. Sampai saya ketemu kitab ini waktu saya kecil. Kemudian saya berjumpa Rasulullah pertama kali usia 14 tahun. Saya mengamalkan di kitab ini, ya, bagian sholat Jumat, bagian sunnah sholat Jumat. Di sini dijelaskan bahwa disunahkan lagi setelah sampai ke masjid hendaknya mendirikan sholat 2 rakaat. Jika waktunya masih luas, maka lebih diutamakan melakukan 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam sholat tersebut membaca surat Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 200 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat ketiga Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Rakaat keempat Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50. Di sini hal ini berdasar riwayat dari Nabi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat seperti itu, maka dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga atau melihat nabinya. Dan alhamdulillah saya mendapat dua-duanya. Dalam mimpi saya masih bisa bercerita, Kiai. Jadi tanah di surga itu tanahnya dari minyak misik. Boleh dicocokkan sama hadis. Temboknya ada yang dari emas dan ada yang dari berlian. Dalam mimpi saya. Kemudian ada air mancur dan bidadari berterbangan memakai sutra. Kemudian ada daun yang rantingnya dari perak dan daunnya dari emas. Itu saya sebelum melihat Rasulullah ditampakkan surga. Nah, saya sholat sunnah ini saya masih ingat gambaran surga, ya? Gambaran surga. Dan semua orang muslim punya jatah komplek masing-masing di surga, walaupun mereka bukan pengikut Ba'alawi. Semua orang muslim punya jatah komplek di surga. Hanya ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, itu sebelum saya ketemu Rasulullah dalam surga itu. Nah, selanjutnya kalau panjenengan itu membuka, ya, salah seorang tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi, setelah diajarkan Nabi Khidir Al-Musabbiatul Asar, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, dan seterusnya. Itu kan minta hadiah sama Nabi Khidir. Kalau kamu mengaku ini yang ngasih Rasulullah, aku kasih cara untuk bertemu Rasulullah. Tabi'in Ibrahim At-Taimi bilang begitu. Nabi Khidir mengajarkan, ini di sini, kamu sholatlah 2 rakaat, salam sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca doa ini, ya. Dan saya amalkan 2 malam. Hasilnya, saya dalam mimpi setelah 2 malam itu, saya mimpi ketemu Rasulullah beserta 70 saf Nabi, Rasul, Malaikat, dan Wali yang di dalam surga, yang panjangnya dari timur sampai barat. Seperti tabi'in Ibrahim At-Taimi mengalami.
karena mengamalkan ajaran Rasulullah yang dihadiahkan kepada Nabi Khidir. Buka di kitab Al-Ghunyah karya Abdul Qadir Al-Jilani bab Al-Musabbiatul Ashar. Itu ada penjelasannya. Saya bisa seperti itu karena mengamalkan kitab. Dan saya tidak ngarang. Ada dasar kitabnya. Semua yang mengamalkan bisa ketemu. Asal diamalkan sampai ketemu berkali-kali maknanya. Jadi dalam itu pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasulullah. Dada saya bersentuhan dengan dada Rasulullah. Paha saya bersentuhan dengan paha Rasulullah, dijemput di depan pintu surga. Dan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasulullah. Umur 14 tahun. Jadi jangan sekali-kali mendoktrin kami bangsa Nusantara pamer surga. Jangan pamer surga ya klan Ba'alawi kepada kami di bumi Nusantara. Paham ya? Orang yang seperti saya banyak. Cuman mereka tidak diizinkan Rasulullah untuk keluar ke masyarakat. Dan saya adalah salah satu yang diizinkan. Betul. Kenapa? Karena banyak YouTuber yang merosting video saya kemarin. Itulah yang menyebabkan turun izin bagi saya untuk keluar gelanggang dan tidak pernah mundur atau balik arah.